Eksekusi mati terhadap dua warga negara Indonesia di Arab Saudi kembali terjadi di mana pemerintah pun sudah melakukan berbagai macam cara untuk meringankan hukuman ini. Tapi eksekusi tetap dilakukan, salah satu alasannya pemerintah tidak bisa melacak keluarga korban yang juga seorang WNI untuk mendapatkan pemaafan agar hukuman bisa diringankan. Untuk mengelaborasinya, sore ini saya akan berbincang dengan Mas Daniel Awigra, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group. Halo, selamat sore Mas Awi, apa kabar? Selamat sore dan semoga sehat. Sehat, ya amin. Dan sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak pemerintah, khususnya dari Kemenlu terkait hal ini. Tapi sayangnya sampai saat ini kami belum bisa tersambung ataupun bergabung dengan perwakilan dari Kemenlu. Langsung saja ini Mas Awi, ini berbicara soal dua WNI yang akhirnya dieksekusi mati. Bagaimana respon Mas Awi melihat kasus ini? Apakah kedua WNI yang sudah dieksekusi mati ini sudah benar-benar menjalani persidangan yang cukup adil? Baik, pertama saya mengucapkan duka dan simpati, terutama terhadap terpidana mati ya. Diskusi ini tentu kita kecam dan ini menunjukkan bahwa kegagalan dua negara, tidak hanya Indonesia, tapi juga pemerintah Saudi Arabia untuk menghargai hak hidup, melindungi hak hidup setiap orang dalam jurisdiksinya, ini gagal dipenuhi oleh kedua pemerintahan ini. Nah, proses peradilan yang jalan cukup lama, itu sudah membuktikan bahwa tentu orang yang sudah dihukum lebih dari 10 tahun seharusnya tidak dihukum mati karena sudah menjalani hukuman. Kalau para pakar hukum pidana rata-rata itu 20 tahun hukuman maksimal, maka ketika orang sudah menjalani hukuman selama lebih dari 10 tahun, rasanya tidak tepat untuk dijatuhi hukuman mati. HRWG menolak setiap penghukuman mati, mengingat hukuman mati tentu adalah pembunuhan. Tentu kita menyayangkan katakanlah kejahatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terpidana mati, tapi kita ingin bekerja sama untuk mengakhiri kejahatannya, mengakhiri tindak pidananya, tapi tidak mengakhiri nyawanya. Ini yang tentu saja sangat kita sayangkan, dan dari konstruksi kasusnya kita mendapati satu persoalan serius tentang pendataan. Setidaknya dalam soal-soal pendataan yang sebenarnya bisa, kalau memiliki kemauan ataupun memiliki katakanlah keprihatinan ya yang penuh gitu ya, political will yang kuat, saya rasa persoalan data ini bisa diselesaikan mengingat proses hukumnya yang juga sudah cukup lama. Saya sangat disayangkan kalau kemudian si keluarga korban yang dibunuh oleh dua orang yang kemudian akhirnya dieksekusi tidak bisa ditemukan oleh pemerintah RI. Padahal ada kemungkinan, ada celah kalau kita menggunakan logika hukum di Saudi bahwa setidaknya ada berian maaf dari keluarga korban, maka ini kemungkinan bisa diampuni katakanlah dua terpidana. Hukuman mati bisa kemungkinan dihindarkan. Karena memang dalam sistem hukum di Saudi Arabia, pintu maaf yang diberikan oleh keluarga itu adalah salah satu cara untuk membebaskan dari tuntutan mati. Ini yang sebenarnya sangat sayangkan. Mengapa kedua terpidana mati yang kemudian melakukan tindak pidana terhadap warga negara Indonesia juga, cuma lokusnya aja kejadiannya di Arab Saudi, pemerintah tidak bisa ngetris, melakukan penelusuran gitu ya, di mana keluarga korban gitu ya, sehingga kemudian untuk bisa dimintakan atau katakanlah permohonan maafnya. Kalau bisa mendapatkan permohonan maaf, tentu kedua nyawa terpidana mati ini kemudian bisa dibebaskan. Tapi ini kasus sudah masih dikubur, mungkin kita akan belajar dari kasus ini bagaimana pentingnya detak untuk pada akhirnya bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Tentu kita nggak membela kekerjaannya, pembunuhannya, tapi pembunuhan sudah terjadi. Apakah kemudian pembunuhan itu kemudian dibalaskan juga dengan pembunuhan yang lain? Itu tentu saja secara norma hukum manusia kita tidak mendukung ya. Artinya kita mengecam melawan pembunuhan dengan akhirnya menghukum juga dengan pembunuhan. Ini hal yang tentu saja kita sesalkan dari konstruksi kasus kedua WNI yang terjadi di Saudi Arabia yang juga menimpa WNI
dan kemudian menggunakan hukum Saudi di mana ada celah. Kalau dapatkan pintu maaf dari keluarga korban, tentu dua terpidana kemungkinan masih bisa selamat. Oke, Itu Mas Awi. mungkin soal logika ya, apakah ini fair trial atau tidak, tapi menggunakan logika yang berlaku di sana, saja permintaan maaf atau pemberian maaf dari keluarga korban, ini amunisi yang cukup untuk kemudian diteruskan di dalam proses persidangan di sana dan memberikan semacam pemaafan ya, dan tidak terjadi hukuman mati. Mas Awi, itu tanggapan saya. Mas Awi, ini berbicara soal tadi yang sudah diungkapkan oleh Mas Awi sendiri, ini merupakan kegagalan dua negara, baik Arab Saudi maupun Indonesia. Nah, terkhusus dari Indonesia sendiri, di satu sisi Indonesia juga sudah melakukan berbagai macam upaya, termasuk halnya diplomasi dan juga meminta keringanan kepada Raja. Presiden Joko Widodo langsung turun di sekitar tahun 2015 kalau saya tidak salah juga melakukan hal itu. Apakah itu tidak terlalu berpengaruhkah untuk permohonan seperti itu? Apakah tetap harus ada permohonan maaf dari pihak keluarga baru bisa benar-benar hukuman ini benar-benar bisa diringankan begitu? Kalau mengikuti logika hukum di sana, ada dua hak yang bisa dieksersis. Pertama hak khusus, dan yang kedua adalah hak umum. Hak khusus ini milik oleh keluarga korban. Jadi, kalau keluarga korban memberikan pemaafan, maka kemungkinan untuk tidak dijatuhkannya sanksi hukuman mati itu mungkin. Yang kedua, eksersis hak umum. Yang itu adalah proses hukum yang dituntut oleh negara, yang dikatakan dimanage oleh negara. Dan upaya-upaya pemerintah melalui upaya diplomatik, melalui high call, high official, termasuk presiden terhadap raja atau prince-nya yang sekarang secara de facto memimpin, itu akan masuk dalam konsideran atau pertimbangan di hak umum yang bisa dieksersis. Tetapi dalam konstruksi kasus ini, kedua terpidana sudah mengakui bahwa ya ada pembunuhan. Ketika kemudian ada pengakuan terhadap katakanlah pembunuhan itu, maka akhirnya tuntutan hak umumnya masuk, hak khususnya tidak ada. Nah ini yang mungkin perlu kita pelajari bersama-sama dengan kasus ini. Maka upaya diplomasi tetap penting, upaya katakanlah pendekatan ya terhadap pemimpin otoritas politik tertinggi tentu penting. Kita ingat di zaman Presiden Abdullah Wahid, Gus Dur berhasil menyelamatkan karena ada katakanlah kedekatan kultural barangkali. Presiden Gus Dur cukup bisa memahami kultur Arab Saudi, bisa berbahasa Arab dengan sangat fasih, sangat disegani, sehingga mungkin eksersis hak umumnya ini bisa dimenangkan. Dan kemudian tentu saja ada lobby dari pemerintah Arab Saudi barangkali di sana ya terhadap keluarga korban untuk kemudian memaafkan. Memang kadang-kadang ada diat ya, ada persyaratan pembayaran sejumlah diat, sehingga memang diat-diat ini yang kadang perlu memberatkan gitu ya. Ini yang kemudian terus-menerus menjadi persoalan untuk penyelesaian hukuman mati di Saudi Arabia, mengingat di sana ada katakanlah persyaratan pemaafan dari korban. Kalau kemudian dimaafkan, keluarga korban biasanya meminta sejumlah diat, dan tren diat ini atau katakanlah uang ganti gitu ya, itu trennya meningkat sehingga keluarga korban atau tidak sanggup lagi untuk memenuhi diat-diat ini. Nah, saya rasa ini hal yang tentu saja kita perlu pahami konstruksinya di sana, dan terakhir barangkali akan meningkatkan leverage diplomasinya kalau di Indonesia sendiri telah menghapuskan hukuman mati. Dan ini kan tentu saja akan memudahkan diplomat kita bahwa prinsip resiprokal bisa dijalankan. Pemerintah Indonesia sudah tidak menerapkan hukuman mati terhadap siapapun, dan pada saat yang bersamaan, kalau ada warga kita yang terancam hukuman mati, kita juga bisa meminta bahwa hukuman lain hukuman mati. Kita sepakat untuk menghormati jurisdiksi negara tersebut, sistem hukum negara tersebut, tapi pada bersamaan kita bekerja sama untuk mengakhiri kejahatan kriminalnya, tapi tidak dengan menghilangkan kehidupan atau tidak dengan menghukum mati. Lalu ini kan sudah berjalan cukup lama begitu, dari tahun 2011 kejadian. Lalu akhirnya dieksekusi di tahun 2022. Ini ada sekitar 11 tahun begitu. Nah,
apakah selama ini pemerintah ada bekerja sama mungkin saja dari pihak Mas Awi sendiri atau bagaimana sehingga bisa ada keinginan untuk bisa menemukan keluarga dari si korban ini, Mas Awi? Ya tentu saya mengapresiasi ya upaya pemerintah yang kemudian telah melaporkan secara akuntabel di dalam rilisnya kemarin apa-apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah. Tetapi hasilnya kita kan tahunya juga satu hal yang kita apresiasi. Tapi hasilnya kan harus juga kita lihat. Hasilnya kan gagal. Hasilnya gagal dalam pengertian 2 warga Indonesia kemudian tetap dieksekusi, yang artinya gagal juga melindungi hak hidup. Sementara konstitusi memandatkan akan penghargaan atas kehidupan. Salah satu menjadi katakanlah tujuan bernegara ya, melindungi segenap warga negara. Itu kan pembukaan undang-undang kita memanatkan setiap pemerintahan bertanggung jawab, setiap presiden sebagai the guardian of constitution untuk kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini yang seharusnya bisa dijadikan semacam landasan dasar. Kalau memang Indonesia benar ingin melindungi warga negara, maka salah satunya ketika ada kejadian hukum dimanapun, dengan penuh semangat itu adalah upaya untuk menyelamatkan kehidupan dulu. Ini yang pertama-tama. Kemudian yang kedua, meningkatkan bergennya, hapuskan hukuman mati. Ini yang kedua. Dan yang lain, tentu proses pendampingan hukum di sana, itu proses katakanlah mencari katakanlah pengacara yang cukup kompeten ya untuk mendampingi korban ataupun terpidana. Itu tentu hak ya yang bisa kita coba hak terpidana untuk kemudian mendapatkan pendampingan, dan kewajiban negara untuk memberikan juga pendampingan. Itu juga upaya-upaya yang terus kita bisa dorong untuk upaya tersebut. Maka hal-hal tersebut setidaknya kita bisa gunakan untuk kemudian memperbaiki ya situasi isu hukuman mati, karena masih banyak, ada sekitar ratusan warga negara Indonesia terancam hukuman mati di mana-mana ya. Oke, baik, termasuk halnya adalah bisa menginventarisir lagi siapa-siapa saja WNI yang ada di luar negeri, sehingga jangan ada lagi seperti halnya yang terjadi seperti Fatimah yang diduga datang sebelum penerapan biometrik ini, Mas Awi ya. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Awi sudah berbincang dengan kami di sore hari ini. Tentunya kita berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi. Dan hukuman mati tentunya, ya walaupun itu salah seperti yang tadi sudah Mas Awi sampaikan, bahwa ini kembali lagi adalah warga negara Indonesia sendiri yang patut dilindungi. Terima kasih Mas Awi, salam sehat selalu. Sama-sama, terima kasih.